Perkenalkan, nama saya Ajendea Horonisa Priana dengan NIM 06091382227073. Saya dari kelas Indralaya B dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Isnafa Supriyadi dengan NIM 06091382227084 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Indralaya B dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Olivia Edgina Aurelia dengan NIM 06091382227072 Prodi Pendidikan Biologi kelas Indralaya B kelompok 11. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik pada molekul DNA yang mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam nukleat memiliki dua jenis pentose, yaitu unit deoksiribonukleotida atau DNA berulang mengandung 2 deoksi D-ribosa dan unit ribonukleotida atau RNA mengandung D-ribosa. Dalam nukleotida, kedua jenis pentosa ini berada dalam bentuk furanosa atau cincin beranggota 5 tertutup. Berikut ini terdapat gambar, yaitu 4-deoksiribonukleotida utama atau deoksiribonukleosida 5 monofosfat, unit struktural DNA, dan 4 ribonukleotida utama atau ribonukleosida 5 monofosfat, unit struktural dari RNA. Nukleotida baik DNA maupun RNA berpolimerisasi secara kovalen melalui ikatan fosfodiester, di mana gugus 5-fosfat dari satu unit nukleotida bergabung dengan gugus 3-hidroksi dari nukleotida berikutnya. Baiklah, pada gambar berikut ini adalah percobaan Griffith. Dilakukan pada tahun 1900. Baiklah, terdapat gambar ini, percobaan Griffith yang dilakukan pada tahun 1928 oleh Frederick Griffith. Adalah salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memindahkan informasi genetik melewati proses yang dinamakan transformasi. Jadi, dapat disimpulkan prinsip pentransformasi yang dikawal oleh Griffith adalah DNA bakteri galur 3S. Walaupun bakteri itu sudah mati, DNA-nya bertahan dari proses pemanasan dan diambil oleh bakteri galur 2R. Berikut ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Pada tahun 1958, Matthew Michelson dan Franklin Stahl dari California Institute of Technology, Amerika, melakukan eksperimen untuk membuktikan model replikasi DNA secara semi-konservatif. Mereka menggunakan bakteri Escherichia coli atau E. coli, yaitu bakteri yang tidak berbahaya, umum dijumpai pada saluran pencernaan manusia atau animal. Michelson dan Stahl ini menumbuhkan koloni bakteri E. coli tersebut dalam sebuah wadah yang berisi amonium klorid atau sumber makanan yang bernitrogen. Dapat disimpulkan dari percobaan Matthew ini adalah DNA mampu melakukan replikasi secara semi-konservatif, yaitu ketika DNA bereplikasi akan dihasilkan satu untai baru hasil polimerisasi dan satu untai lama dari induknya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencetusan ide. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda, sedangkan pada prokariot, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Struktur sel dibagi menjadi sel prokariotik dan eukariotik. Secara garis besar, terdapat 15 perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu inti sel. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik yang pertama adalah pada inti selnya. Untuk sel prokariotik tidak mempunyai sebuah membran inti atau disebut juga dengan nukleus tidak nyata dan dapat tersebar dalam sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik mempunyai sebuah inti sel yang nyata karena mempunyai sebuah membran inti. Yang kedua, ukuran sel. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik selanjutnya ada pada ukuran sel.
Untuk sel prokariotik mempunyai ukuran 0,2 sampai 2,0 mikrometer, sedangkan untuk sel eukariotik mempunyai ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sel eukariotik mempunyai ukuran lebih besar dari sel prokariotik. Yang selanjutnya yaitu flagela. Perbedaan dari kedua sel ini dapat dilihat dari juga flagelanya. Untuk sel prokariotik mempunyai kandungan 2 protein penyusun, sedangkan untuk sel eukariotik flagelanya disusun atas banyaknya mikrotubula. Selanjutnya ada membran sel. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik dapat dilihat juga dari membran selnya. Jika pada sel prokariotik mempunyai membran sel yang tidak mengandung karbohidrat dan kurang memiliki kandungan steroid, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai kandungan steroid akan karbohidrat yang berguna sebagai reseptor. Selanjutnya yaitu ribosom. Perbedaan pada ribosomnya, pada sel prokariotik ukurannya cenderung kecil, sedangkan untuk sel eukariotik mempunyai ukuran ribosom yang lebih besar dari sel prokariotik. Selanjutnya yaitu operon. Untuk operon hanya terdapat pada sel prokariotik, jadi sel eukariotik tidak mempunyai operon. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Jenis sel prokariotik tidak dapat melakukan meiosis, tetapi dapat melakukan konjugasi, sedangkan pada sel eukariotik dapat melakukan sebuah meiosis. Selanjutnya yaitu kloroplas. Untuk kloroplas hanya terdapat pada jenis prokariotik saja, jadi untuk sel eukariotik tidak terdapat sebuah kloroplas. Selanjutnya yaitu susunan kromosom atau ADN atau DNA. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik dapat juga dilihat dari susunan kromosomnya. Untuk sel prokariotik memiliki kandungan kromosom sirkular, tetapi tidak mempunyai kandungan histon. Sedangkan untuk sel eukariotik memiliki bentuk multiple, linear dan mempunyai kandungan histon. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Untuk sitoplasma pada sel prokariotik tidak mempunyai sitoskeleton, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai sitoskeleton dan akhiran sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada dinding sel. Perbedaan pada dinding sel yaitu untuk sel prokariotik mempunyai sebuah dinding sel yang cukup kompleks dan memiliki kandungan peptidoglycan. Sedangkan untuk sel eukariotik, dinding selnya hanya mempunyai bentuk komposisi kimia yang sederhana. Selanjutnya yaitu permeabilitas membran inti. Untuk permeabilitas membran inti pada sel prokariotik bersifat selektif, sedangkan untuk sel eukariotik tidak bersifat selektif. Selanjutnya yaitu pembelahan sel. Untuk pembelahan sel pada sel prokariotik membelah diri dengan cara binari sisi, sedangkan untuk sel eukariotik dengan cara mitosis. Selanjutnya yaitu organel terbungkus membran. Untuk perbedaan organel terbungkus membran hanya terdapat pada jenis sel eukariotik. Semua organelnya terbungkus membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, dan organel sel lainnya. Selanjutnya yaitu glycocalyx. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik yang terakhir dapat dilihat dari glycocalyx-nya. Untuk jenis sel prokariotik mempunyai glycocalyx pada bentuk sebuah kapsul atau lapisan lendir, sedangkan untuk sel jenis eukariotik terdapat sebuah sel tetapi tidak mempunyai sebuah dinding sel. Percobaan Griffith dilakukan pada tahun 1928 oleh Frederick Griffith. Adalah salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memindahkan informasi genetik melewati proses yang dinamakan transformasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa DNA sangat perlu untuk makhluk hidup. Jadi, DNA itu adalah dasar kehidupan di planet bumi kita ini. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya DNA. Hampir setiap sel dalam tubuh kita ini memiliki yang di dalamnya ada DNA atau biasa kita sebut dengan kode genetik. Nah, yang membuat tubuh kita seperti sekarang ini karena adanya DNA. DNA ini membawa instruksi untuk pengembangan, pertumbuhan, reproduksi, dan berfungsinya semua kehidupan. Perbedaan dalam kode genetik atau DNA ini nih alasan mengapa satu orang memiliki mata yang coklat, mata berwarna hitam, mata berwarna abu-abu, terus juga burung memiliki 2 sayap, serta jerapah memiliki leher yang panjang.
Singkatnya, DNA itu adalah molekul panjang yang berisi kode genetik untuk setiap orang. DNA ini memegang instruksi untuk membangun protein yang penting bagi kehidupan kita. Mengapa Griffith melakukan percobaan ini? Griffith melakukan ini karena ingin membuktikan tentang perubahan bentuk fenotip yang meliputi ada atau tidaknya kapsul yang tersusun dari polisakarida yang menyeliputi bakteri ini, dan jenis kapsul berdasarkan komposisi molekuler polisakarida di dalam kapsul. Adapun eksperimen dari Martha Michelson menggunakan radioaktif. Dia ini mempelajari yang namanya bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Faga yang mereka gunakan adalah partikel sederhana yang terdiri dari protein dan DNA. Dengan struktur luar terbuat dari protein dan inti dalam terdiri dari DNA. Matthew tahu nih bahwa faga menempel pada permukaan sel bakteri inang dan menyuntikkan beberapa zat baik DNA atau protein ke dalam inang tersebut. Zat ini memberi instruksi yang menyebabkan bakteri inang mulai membuat banyak faga, dengan kata lain itu adalah materi genetik faga. Untuk menentukan apakah faga ini menyuntikkan DNA atau protein ke dalam bakteri inang, faga diproduksi dengan adanya unsur radioaktif tertentu yang dimasukkan ke dalam makromolekul DNA dan protein yang membentuk faga.